Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin syedina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Baik teman-teman, lanjut lagi ke booster senada. Hari ini temanya yaitu perjalanan Nabi, yaitu hijrah Nabi ke kota Yastrib atau disebut dengan Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib diperkirakan terjadi di tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Rasulullah SAW, menempuh perjalanan yang panjangnya mencapai ratusan kilometer dan bertahan 3 hari di Gua Thur untuk menuju tempat Yastrib yang kita kenal dengan nama Madinah. Lanjut, pada tahun tersebut terjadi peristiwa sedih yang dialami Nabi Muhammad SAW, yaitu kehilangan istri tercintanya bernama Siti Khadijah dan disusul dengan meninggalnya sang paman yang melindunginya ketika beliau berdakwah, yaitu paman Abu Thalib. Akibat dari peristiwa ini, orang-orang Mekah semakin terbuka dan berani menyerang Nabi. Suatu ketika para muslimin Mekah diam-diam mulai hijrah ke Yastrib secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun yang tersisa tinggal rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Mekah berencana untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad SAW secepatnya. Mereka mulai khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yastrib. Rencana sedemikian rupa mulai disusun oleh setiap kabilah di Mekah. Setiap kabilah tersebut mengajukan seorang pemuda yang tangkas bersenjata. Dan tujuannya itu adalah membunuh Nabi bersama-sama. Nah, di sore harinya sebelum penyergapan, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril, yakni seruan bahwa sudah waktunya untuk hijrah. Maka dari itu, beliau langsung menemui rumah Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta Nabi untuk tinggal di Mekah, menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Para pemuda yang bertugas membunuh Nabi Muhammad SAW sudah berjaga-jaga hingga malam. Ketika mendengar suara wanita di dalam rumah Nabi, yaitu suara Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ummu Aiman, mereka berpikir ulang. Orang-orang ini tidak mau mempermalukan diri dengan melanggar kesucian rumah seorang Arab. Selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi, para pemuda itu memilih menunggu. Situasi berubah jadi kacau ketika fajar tiba dan mereka menyadari yang memakai selimut itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah pada malam penyergapan itu, lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yastrib, tetapi ke arah selatan, menuju gua di Gunung Thur. Amir bin Fuhairah, pengembala domba-domba Abu Bakar, mengikuti Nabi dan Abu Bakar dari belakang bersama gembalaannya. Amir bin Fuhairah ini tujuannya itu mengikuti Nabi karena untuk menyamarkan jejak dari Nabi dan Abu Bakar tersebut. Nabi dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua. Sepanjang waktu itu, mereka mendapatkan bantuan dari putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah dan Asma. Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Mekah menawarkan hadiah 100 ekor unta
bagi siapa saja yang bisa menemukan Nabi Muhammad dan membawanya kembali ke Mekah. Mata-mata Badui dan para pemburu hadiah terus berupaya mencari Nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak dapat ditemukan. Setelah 3 hari berlalu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Fuhairah membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor unta Abu Bakar dan melanjutkan hijrah ke Yasrib atau dinamai dengan Madinah. Tibanya Nabi Muhammad di Yasrib adalah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun, kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Tuhan. Mungkin itu saja cerita Nabi Muhammad, sirah Nabi Nabawi, yaitu dengan tema hijrah ke Madinah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.